Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Yulianti dengan NIM C1C021058 dari R9 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baik, yang pertama adalah sistem biaya tradisional versus biaya standar. Kita akan mengetahui dulu tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Jadi kalau akuntansi biaya itu mengidentifikasi, menguantifikasi, mengakumulasikan dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi itu memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba, akuntansi biaya itu melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya ini membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Data biaya itu juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem biaya tradisional dulu. Jadi, sistem biaya tradisional atau historis. Jadi, istilah tradisional atau historis itu mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Nah, sistem biaya tradisional itu tidaklah sesuai untuk pengendalian manajemen yang efektif, karena akumulasi data biaya historis semata-mata tanpa perbandingan dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan konsep pengendalian kontemporer. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini itu adalah persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu tertentu atau untuk lebih dari satu objek biaya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem biaya standar. Jadi ruang lingkupnya dulu. Jadi ruang lingkupnya itu dengan mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional itu banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Karena kelemahan dari sistem biaya tradisional tadi, maka timbullah sistem biaya standar. Nah, biaya standar ini adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar itu mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Kemudian, sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Jadi, terdapat hubungan yang penting antara penganggaran fleksibel dan sistem biaya standar. Taksiran sistem biaya standar itu sebenarnya menginventarisasi sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel ini adalah anggaran biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit aktual. Selanjutnya, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Jadi dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern, nah berikut ini adalah langkah-langkah dalam pengendaliannya. Ada 6. Yang pertama adalah penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antar pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi yang lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu itu sepanjang jalur komunikasi. Dan terakhir, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja. Nah, pembahasan kedua ini mengenai aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih.
Jadi di sini akan mengetahui aspek perilakuan apa saja sih dari akuntansi biaya yang kita pilih. Jadi pertama, penetapan standar. Jadi elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya itu adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar ini akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut itu diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut itu didesain. Kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Jadi jika seseorang itu pekerja itu berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tepat terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Nah, tingkat partisipasi yang ideal ini itu bergantung pada pertimbangan produksi dan manusia, serta akan bervariasi dari situasi ke situasinya. Jadi berbeda-beda di setiap situasi. Kemudian ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, nah standar yang akan digunakan itu haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Bagi kebanyakan individu, standar yang terlalu ketat dan kemungkinan kegagalan itu menimbulkan frustasi dan kecil hati. Sementara itu, standar yang longgar itu tidak memberikan manfaat motivasional apapun, karena standar tersebut itu begitu mudah dicapai. Tingkat ketaatan yang diharapkan haruslah dievaluasi dalam setiap situasi berdasarkan jenis proses produksi, produk atau jasa yang akan diserahkan, dan kepribadian dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian penyerapan overhead. Jadi bidang lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan itu berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan itu terlalu tinggi atau terlalu rendah itu akan terjadi. Kemudian alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAA, James Bregman dan Sue S. Liao itu menemukan bahwa perusahaan responden itu membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Literatur mengenai alokasi biaya tidak langsung itu kebanyakan berhubungan dengan aspek perhitungan alokasi. Literatur tersebut itu benar-benar mengabaikan sensitivitas keperilakuan yang merupakan komponen terbesar ketika digunakan di dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan skema insentif, alokasi biaya ini itu mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan dan membantu memecahkan beberapa masalah pengendalian dan koordinasi. Nah, pembahasan terakhir yang ketiga ini adalah analisis varians. Pertama dari keputusan investigasi varians. Jadi varians ini itu memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varians tersebut itu berasal dari penyebab yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Namun, kerumitan permasalahan yang sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi, manajemen itu tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tertentu itu ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan, atau apakah varians tersebut itu bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, aspek keperilakuan. Nah, semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya itu didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, serta penghargaan dan sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.